Welcome Pisces, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Pisces, ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita sekarang lagi ada di awal Mei. Ya nggak apa-apa sih, ntar kayaknya kalau nontonnya agak telat kayak pertengahan Mei atau akhir Mei juga it's okay sih, algoritma YouTube juga kadang begitu. Dan aku jujur aku terima kasih banget kalau ada yang nge-follow up gitu dari dari video-video sebelumnya gitu. Kayak mungkin kamu baru nemu channel ini sekarang terus kamu lihat dari Pisces sebelumnya atau Pisces setelahnya kayak gitu, thank you banget. Oke Pisces, di sini kamu punya uh, Nine of Swords. Aku ngerasa ada yang lagi kamu pikirin, mungkin keputusan yang lagi kamu lagi kamu pertimbangkan baik buruknya. Kalau ngeliat Nine of Swords di sini mungkin ada kesan kalau kamu mengover dramatize gitu, kayak terlalu didramatisir nggak sih keputusannya, kayak agak lebih mengerikan daripada seharusnya sih. Aku nggak tahu ya konteksnya keputusan apa yang lagi kamu ambil atau apa yang lagi kamu pikirin sekarang, tapi yang jelas ini kayak terlalu didramatisir deh. Ya, iya sih, kamu jadinya nggak bisa tidur. Iya ya, mungkin kayak pertimbangannya real, tapi ketakutannya yang enggak. Masalahnya emang harus kamu pikirin baik-baik, pertimbangkan baik-baik, ya itu real. Cuma ketakutannya mungkin itu yang kayaknya nggak semengerikan itu deh. Dampak buruknya atau ya kayaknya dampak buruknya yang kamu takutin. Kamu takut kalau salah-salah ngambil pilihan semuanya bakal berantakan, semuanya bakal kacau. Tapi kayaknya bagian itu ketakutan kamu kayaknya nggak sewah itu deh, nggak semengerikan itu. Dan crossing the reading di sini juga ada Ten of Swords. Ya, ini harus kamu pikirin baik-baik, ini harus kamu selesaikan di kepala kamu kalau pakai bahasaku gitu. Ini harus beres dulu di kepalaku baru aku bisa ngambil tindakan. Ya cuma kalau ngeliat Ten of Swords di sini mungkin ada kesan kalau ini udah selesai nih, udah gue langsung ngambil udah gue langsung ngambil keputusan aja kayak gini, terus kamu balik lagi ke Nine of Swords. Bentar, kalau gue salah gimana ya, bentar, kayaknya gue belum siap nih buat nerima konsekuensinya kayak gitu. Terus kamu balik lagi ke sini kayak enggak, kayaknya udah cukup, udah nggak usah dipikir lagi kayak, itu kayak ada back and forthnya gitu, kayak bolak balik kamu mempertimbangkan lagi, ngerasa ada yang kurang terus kamu pertimbangin lagi, terus kayak udah ngambil keputusan ngerasa ada yang kurang lagi. Kayaknya itu loop yang kayak loop kayak pengulangan yang nggak beres-beres gitu aku lihat. Dan aku rasa kalau terus-terusan muter di kepala kamu kayak gini, iya pada akhirnya kamu nggak akan ngambil keputusan, pada akhirnya gak akan baik juga sih. Ya tolong keluar dulu dari kayaknya kamu harus touch grass gitu sih, hidupnya lebih nampak. Tolong kamu keluar, mungkin jalan kaki, nyentuh tanah kayak gitu. Soalnya kalau udah kebanyakan short kayak gini, ada kemungkinan kamunya nggak terlalu napak kali, nggak terlalu grounded. Di bawahnya ada Chariot, Road of the Reading. Iya, ada keputusan atau tindakan yang harus kamu ambil dengan segera, tapi kamu masih nggak tahu nih dampak dari tindakan yang kamu ambil tuh bakal mengarahkan kamu kemana, bakal bikin konsekuensinya apa nih kalau kamu ngambil tindakan ini. Jadinya kamu overthinkingnya di situ. Kalau gue begini jadinya gimana ya? Agak susah emang, apalagi kalau ngomongin Chariot, dia butuh arah sih. Ya dia tahu, dia punya dorongannya, dia punya ya ada dorongannya, ada drive-nya, tapi kalau nggak ada arahnya, dan kamu di sini yang lagi kamu ragukan, yang lagi kamu pikirkan adalah arahnya ini mau kemana, ini ngebawa kamu kemana. Nah itu nih, ya aku pribadi kayaknya kalau ngeliat 3 kartu ini bakal terus muter-muter di sini, nggak kemana-mana pada akhirnya. Dorongannya ada, tapi dorongannya bakal muter-muter di kepala kamu doang. Pas energinya ada, oke. Ini make sense kayaknya. Ada Five of Swords. Sebelumnya ada, mungkin sebelumnya kamu pernah ngalamin konsekuensi buruk dari pilihan kamu, dan itu cukup berbekas ya, cukup traumatis gitu kali ya. Soalnya Five of Swords biasanya ngomongin soal baik dan buruk, soal menang dan kalah, dan ini kayaknya berbekas banget di kamu. Kamu nggak mau ngulangin kesalahan yang sama mungkin kayak gitu, atau kamu nggak mau kalah lagi di sini. Walaupun dorongan untuk menangnya ada, sebenarnya kamu kayaknya kamu lagi udah apapun keputusan yang kamu ambil, pada akhirnya kalau kamu terus-terusan di posisi ini, kamu udah dikalahkan oleh ketakutan kamu sendiri sebenarnya, Pisces. Iya, jadi jangan terlalu jangan terlalu mandek di sini. Kalau kamu udah ngerasa ada
Apa ya, kamu punya solusinya, kamu udah punya keputusan yang bisa kamu ambil sekarang, gak apa-apa kamu ambil aja. Jangan jadikan kegagalan kamu, kesalahan kamu di masa lalu jadi kayak hantunya kamu sendiri, kayak kamu lagi dihantui oleh kesalahan kamu sendiri, kegagalan kamu sendiri. Itu yang bikin kamu susah buat ngambil keputusan, susah buat ngambil tindakan. Ya kan, crowning the reading, kamu punya Nine of Wands, dari Nine of Swords ke Nine of Wands, kamu gak mau kalah. Kamu gak mau kalah lagi, kamu siap untuk bertempur, iya betul. Kamu siap untuk mempertahankan apapun ini yang sedang kamu perjuangkan, iya betul. Kayak apa ya, kayak semangatnya ada, tapi ketakutannya juga ada. Iya, aku harap kamu bisa lebih berani sih kalau ngelihat Nine of Wands di sini. Soalnya apapun kegagalan yang udah kamu ambil di masa lalu, atau apapun kegagalan yang bakal kamu hadapin di masa depan, aku jamin itu nggak akan menghentikan kamu. Percaya deh, kamu lebih kuat dari itu. Kamu mau gagal kayak gimana pun di masa depan, aku percaya kamu bakal coba lagi, kamu bakal cari cara yang lebih baik, kamu bakal cari cara biar menang lagi. Jadi jangan takut kalau misalnya, aduh ini kalau gue gagal gimana ya, kalau gue kalah gimana ya, nggak apa-apa. Aku percaya kamu kuat, aku percaya kamu bakal coba lagi, kamu gak akan nyerah di sini, ya kan. Future-nya ada High Priestess, kedepannya kamu mungkin bisa lebih apa ya, kalau ngomongin High Priestess kamu bisa lebih percaya kali. Iya, lebih percaya. Mungkin kalau kamu apa ya, kalau kamu nggak percaya sama kemampuan diri kamu sendiri, ya seenggaknya kamu percaya sama Tuhan yang nggak akan mengecewakan hambanya yang udah berusaha. Iya, kalau ngeliat High Priestess di sini, dia kayak usahanya kemarin kamu udah nih, kerja kerasnya udah, mungkin kedepannya kamu bisa iringnya juga dengan doanya kali. Iya, mungkin kemarin kamu gagal, kamu kalah karena mungkin belum dibarengin sama doanya, kayak gitu. Kedepannya kamu bisa lebih apa ya, bisa lebih percaya kali. Kalau kamu nggak bisa percaya sama diri kamu sendiri, ya percaya sama Tuhan. Questionernya, posisi kamu sekarang ada di King of Coins. Kamu sekarang lebih bijak. Ya kalau ngeliat King of Coins, dia juga udah banyak pengalaman apa ya, pengalaman gagalnya udah banyak lah. Dia udah jadi king kok. King mah udah gagal, udah pernah kalah, udah pernah. Tapi apakah kegagalan dan kekalahan itu bikin dia apa ya, jadi manusia yang gagal? Kan enggak, dia jadi king juga gitu. Dia belajar dari pengalamannya, kegagalannya di masa lalu, itu yang bikin dia jadi bijak sekarang. King of Coins dia bijak, King of Coins dia mapan, dia stabil, dia udah nggak overthinking lagi nih kalau ngadepin kayak skenario kegagalan di sini. King of Coins nggak, dia lebih apa ya, lebih kokoh ngadepin cobaan hidup ya, nggak gampang overthinking, nggak gampang apa ya, nggak takut ngadepin potensi kegagalan di masa depan. Kalau yang aku lihat sih, King of Coins dia udah sih paling stabil lah, solid as a rock kayak gitu. udah solid kayak batu yang kokoh kayak gitu. Dan hostnya, lingkungan sekitar kamu, environmentnya ada Ace of Coins. Lingkungan sekitar kamu mungkin belum ngelihat kamu sebagai sosok yang mapan. Mungkin kamu dilihatnya, ya kamu baru Ace of Coins, ngapain sih kayak gitu. Makanya mungkin ada ketakutannya. Iya juga ya, kayaknya gue belum sehebat itu deh. Ya, ada influence-nya dari orang-orang sekitar kamu, lingkungan sekitar kamu, yang bikin kamu juga nggak sepercaya diri itu, atau nggak yakin itu dengan potensi kamu. Padahal potensi kamu besar, potensi kamu di sini kuat banget. Dan kalau ternyata orang-orang sekitar kamu belum melihat kualitas kamu, ya nggak apa-apa. Seenggaknya kamu udah percaya. Itu yang tadi aku bilang di High Priestess ini, seenggaknya kamu percaya dulu sama diri kamu sendiri. Kalau kamu punya potensi besar itu, kalau kamu punya apa ya, kebijaksanaan itu, walaupun orang-orang sekitar kamu belum melihat kamu sebagai orang yang bijak, nggak apa-apa. Kebijaksanaan itu datangnya dari dalam kok, bukan dari luar. Harus dari diri kamu sendiri yang menerima atau yang mengakui kekuatan kamu sendiri. Tuh, hopes and fear-nya ada Two of Wands, ada pilihan. Mungkin pilihannya kalau ngeliat Nine of Wands di sini, kamu mau menyerah atau lanjut, atau mungkin kalau ngeliat Ace of Coins di sini, ya dari Ace ke Two, ya jadinya kamu mau memilih ngedengerin pendapat siapa nih, diri kamu sendiri atau orang-orang sekitar kamu. Mungkin pendapat orang-orang sekitar kamu, karena jumlahnya mungkin lebih banyak, jadinya lebih masuk gitu ke telinga kamu, jadinya kamu overthinking Nine of Swords di sini. Tapi enggak sih, aku rasa ada apa ya,
kalau terlalu banyak suara yang serupa menyuarakan satu hal, kayaknya itu terlalu berisik nggak sih? Kayaknya kamu bisa cari jalan atau pilih jalan yang lebih lebih nggak berisik, lebih adem kayak gitu. Dan outcome-nya di sini ada eight of one dari ke nine of one. Ya balik lagi ini juga eight of one dia agak berisik sih. Kayak tapi berisiknya yang nggak menghentikan kamu pada akhirnya. Iya betul, banyak orang yang bicara A B C D soal kamu, tapi itu nggak menghentikan langkah kamu. Iya, dan eight of one juga dia kayak minus satunya dari nine of one, minus satunya juga dari nine of swords. 8 di sini kamu mengurangi beban pikiran kamu ubah energi overthinking kamu menjadi energi ngambil tindakan, energi action. Iya, kadang overthinkingnya kamu mungkin datangnya dari terlalu banyak ngedengerin omongan orang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, tinggalin, jangan terlalu didengerin, fokus fokus aja dulu sama yang bisa kamu kerjakan sekarang, ambil tindakan, jangan terlalu banyak dipikirin. Kalau makin dipikirin kamu makin bingung, makin dipikirin kamu makin ragu, ya udah ambil tindakan, apa yang bisa kamu kerjain sekarang yaitu kamu kerjain sekarang. Soal urusan omongan orang ya nggak apa-apa, biarin mereka ngomong aja. Soalnya eight of one juga dia kadang ngebahas soal komunikasi, kadang ngebahas soal eh apa ya, kayak komunikasi yang intens, banyak orang mungkin atau banyak informasi yang disampaikan dalam waktu yang singkat. Mungkin ini juga kamu yang terus bertindak, terus bekerja, walaupun apa ya, kiri kanan atau omongan orang sekencang apapun soal kamu tetap jalan, kamu tetap ngambil tindakan. Dan aku rasa kekuatannya kamu sekarang ada di situ, Pisces. Gitu kali ya readingan untuk kamu kali ini. Thank you banget Pisces untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Pisces lain yang mungkin lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Pisces ada di hari Rabu barengan sama Sagittarius, Capricorn, sama Aquarius. Sekali lagi Pisces, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.